Shalom, selamat pagi Ibu Bapa, sidang jemaat yang diberkati dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kesehatan, terlebih kesempatan untuk hari baru yang Tuhan berikan ini. Dan sebelum kita jauh memasuki satu hari ini yang Tuhan anugerahkan kepada kita, terlebih dahulu kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Sebelum kita sama-sama membaca dan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, terlebih dulu kita memohon bimbingan dari Roh Kudus. Kita bersatu hati di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur dan bersukacita atas setiap kebaikan, penyertaan dan pertolongan Tuhan hari demi hari yang kami lalui. Bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami pada hari ini. Sebelum jauh kami melakukan segala tugas, aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan melewati kebenaran firman-Mu yang akan kami sama-sama renungkan pada pagi hari ini. Sehingga satu hari yang Tuhan anugerahkan ini boleh menjadi satu hari yang mana kami bisa hidup bersama-sama dengan sidang jemaat-Mu, mengandalkan Engkau di dalam setiap hari-hari hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dari awal, pertengahan sampai berakhirnya pembacaan firman-Mu kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-18 yang akan saya baca demikian di bawah judul Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah suatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan ketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisaria. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seisi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu
ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi, kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Firman Tuhan bersabda, yang berbahagia itu mereka yang mendengarkan serta melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Ibu Bapak, sidang jemaat yang diberkati di dalam Yesus Kristus, Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Dalam pasal yang ke-11 ini diceritakan apa yang terjadi, yaitu di Yope, bahwa sudah terdengar apa yang terjadi di sana, yang mana tentang baptisan Kornelius. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang diberkati dalam Yesus Kristus, apa yang terjadi di Yope sudah terdengar di Yerusalem. Itu kita bisa lihat pada ayat yang pertama. Waktu Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang percaya yang bersunat berselisih paham dengan dia. Mereka meminta penjelasan, mengapa Petrus masuk ke rumah orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Itu pada ayat yang ketiga. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagi orang Yahudi ada larangan untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Nah, mereka berpikir Petrus sengaja melakukan hal itu. Dan Petrus pun menjelaskan bahwa dia melakukan itu karena Roh Allah yang memimpinnya. Dia tidak sembarang melakukannya, tetapi karena Roh Allah yang memimpinnya. Dia menceritakan bagaimana Allah sampai 3 kali memberikan penglihatan agar meruntuhkan pemahaman haram dan tidak haram. Itu bisa kita lihat pada ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Dan juga diceritakan bahwa Allah juga telah menampakkan diri kepada Kornelius bahwa Petrus akan menyampaikan berita keselamatan bagi seisi rumahnya. Itu pada ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Dia menceritakan bagaimana Roh Kudus turun atas seisi rumah Kornelius ketika ia sedang mengajar. Itu ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Dia melakukan semuanya itu karena Allah yang membuka jalan, Allah yang memimpinnya, Allah yang memerintah itu semua di dalam kehidupannya. Akhirnya Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bisa melihat, mereka bisa memahami bahwa Allah telah mengaruniakan keselamatan itu tidak hanya untuk mereka saja, tetapi untuk seluruh dan semua bangsa-bangsa. Ayat yang ke-17 mengatakan, mereka pun mengerti dan memuliakan Allah. Ibu Bapak sidang jemaat yang diberkati dalam Yesus Kristus, sebagai jemaat Tuhan hendaknya kita selalu bertumbuh dan berpusat kepada Kristus. Seluruh hidup kita hendaknya dikendalikan oleh Kristus, dan setiap pekerjaan Allah itu boleh nyata di tengah-tengah umatnya ketika kita selalu hidup dipimpin pada jalan Allah itu sendiri, dipimpin oleh Roh Kudus, melakukan segala sesuatu yang mana itu berkenan di hadapan Allah. Pun tentang keselamatan itu, Allah ingin supaya kita juga memberitakan keselamatan itu tidak hanya untuk kita, tidak hanya untuk suku kita, tetapi untuk seluruh bangsa dan siapapun yang mau menerima Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya melewati kebenaran firman Tuhan ini bisa menjadi berkat untuk kita, sehingga kita senantiasa giat memberitakan kabar sukacita ini,
sehingga ada banyak jiwa yang boleh dimenangkan buat Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu hati di dalam doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami sama-sama simak, kami sama-sama dengarkan. Sekiranya firman-Mu itu tidak berlalu begitu saja, tapi dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari sebagai anak-anak Tuhan. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami ingin supaya hidup dan kehidupan kami senantiasa dituntun, dijaga, dibimbing dan dipelihara oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami selalu melakukan segala yang terjadi dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami dipimpin oleh Roh Kudus untuk membawa hidup kami agar boleh berkenan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terlebih kami bisa menyaksikan, menyampaikan dan mengabarkan kabar sukacita itu kepada semua orang, sehingga ada banyak orang yang diselamatkan. Pada kesempatan yang berbahagia ini Bapa di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk kami sebagai hamba-hamba-Mu yang ada di Resort Purcahu ini. Dalam setiap pelayanan, tugas yang Tuhan berikan kepada kami sebagai pemberita kabar sukacita, mampukan kami ya Tuhan untuk senantiasa hidup yang mengandalkan Tuhan, hidup yang dipimpin oleh Tuhan, hidup yang dikuasai oleh Tuhan seperti Petrus adanya, yang hidup selalu sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Apa yang ia lakukan, apa yang ia kerjakan, dan apa yang keluar dari mulutnya itu karena Tuhan yang memimpin dan memerintah dalam hidupnya. Pun kami ya Bapa, di dalam segala tugas pelayanan kami, mampukan kami agar semua yang kami lakukan dan yang kami kerjakan itu sesuai apa yang diperintahkan oleh Tuhan, sehingga melewati kami sebagai hamba-hamba-Mu, ada banyak jiwa yang boleh dimenangkan bagi nama Tuhan. Berdoa pula untuk jemaat-Mu yang ada di Muara Lawu. Tuhan Engkau berkati, menyertai mereka pada saat ini. Pun di dalam setiap pergumulan kehidupan yang mereka hadapi pada saat ini, kami tetap berdoa memohon campur tangan Tuhan, supaya mereka dimampukan untuk melewati itu semua dan nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa untuk rekan pelayanan kami yang melayani di sana, khususnya untuk pendeta Dewi. Tuhan Engkau memampukan hamba-Mu di dalam ia menjangkau jiwa-jiwa yang ada di Muara Lawu. Tuhan Engkau senantiasa campur tangan, memberikan hikmat agar ia mampu menyatakan setiap kebaikan, kasih dan kemurahan Tuhan bagi jemaat, calon jemaat yang ada di Muara Lawu. Walaupun kami tahu di tengah-tengah keberadaan yang sangat sulit pada saat ini, tapi kami percaya pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan tidak terbatas. Kami menyerahkan calon jemaat yang ada di Muara Lawu ke dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa untuk satu hari ini yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Mampukan kami untuk beraktivitas, bekerja dan berkarya sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Mampukan kami untuk terus menyatakan kasih kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, Engkau selalu menganugerahkan kami kekuatan kesehatan agar kami mampu menjalankan setiap tugas pelayanan kami dengan baik. Pun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami terus berserah memohon campur tangan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, memohon hikmat yang daripada Tuhan, agar kami senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan anjuran-anjuran pemerintah tentang protokol kesehatan, agar kami selalu menjaga tubuh kami, kebersihan,
pun kesehatan kami, sehingga segala sesuatu Tuhan jauhkan daripada kami, khususnya virus corona ini, agar kami senantiasa kuat, sehat, karena pertolongan dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mau serahkan serangkaian hidup dan kehidupan kami satu hari ini hanya ke dalam tangan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kepada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.